Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Di hari yang pertama, di dalam bulan yang baru, di dalam tahun dimensi yang baru, kita tetap semangat bersama keluarga. Kita melayani, jaga kesehatan, berjaga dan berdoa. Dan kita akan tetap perkatakan kebenaran firman Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia rahmat Tuhan selalu baru, tak habis-habisnya. Inilah saatnya kita akan berdoa, bersyafaat bagi bangsa ini. Sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya. Kau lawan Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Selamatkan bangsaku. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Bapa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Engkau yang mendengar seru doa dan permohonan kami. Kami akan terus bersyafaat bagi bangsa yang kami kasihi. Indonesia ada di dalam hati-Mu. Indonesia ada di dalam rencana-Mu. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan turun atas bangsa ini. Inilah doa dan seru permohonan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, peristiwa Elia naik ke surga, kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-11, peristiwa atau hal ini juga serupa dengan apa yang dialami oleh Henokh. Kejadian 5 ayat yang ke-24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Umat percaya dalam perjanjian baru yang rindu setiap kita menantikan kedatangannya. Paulus menulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 dan ke-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kalimat Tuhan sendiri akan turun dari surga. Tuhan yang mempunyai segalanya. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Mau datang menjemput setiap kita yang percaya. Siapa saudara dan saya? Kita yang masih hidup akan mengalami pengangkatan seperti halnya Elia dan Henokh. Dan sekalipun kita mengalami kematian, mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jemaat yang Tuhan kasihi, bagaimanapun cara kematian itu tidak akan mempengaruhi keselamatan kita di dalam Kristus. Kembali kepada kisah Elia, ketika Elisa melanjutkan pelayanannya, Elisa disertai dengan kuasa dan mukjizat. Pasal-pasal selanjutnya kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja sampai pasal yang ke-13 ayat yang ke-14a, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Jemaat yang Tuhan kasih, ironis, Elisa dalam pelayanannya disertai dengan kuasa dan mukjizat. Elisa dalam pelayanannya membangkitkan anak perempuan Sunam. Elisa dalam pelayanannya
menyembuhkan Naaman yang sakit kusta. Tapi Elisa sendiri mengalami penyakit yang menyebabkan kematiannya. Pertanyaannya, mengapa, saudaraku? Jawabannya sederhana. Sejak awal penciptaan, Allah tidak merencanakan satu kematian. Tapi karena dosa, manusia pertama tidak taat, sehingga manusia harus mengalami maut. Penyakit dan kematian tidak luput dari akibatnya. Roma 6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang Tuhan kasih, Yesus Kristus datang untuk menebus dosa saudara dan saya. Yesus Kristus harus mati bagi pelanggaran dosa saudara dan saya. Firman Tuhan mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Nah, jemaat yang kekasih, pembelajaran melalui Elia secara roh, jiwa dan tubuh siap menjelang kedatangan Tuhan. Apakah saudara dan saya siap menjelang kedatangan Tuhan? Henokh hidup bergaul dengan Allah, dan Alkitab mencatat Henokh tidak ada lagi karena dia diangkat oleh Allah. Elisa mengalami kematian melalui penyakit. Sungguh ironis. Dua hal yang kita aplikasikan hari-hari menjelang kedatangan Tuhan bersama keluarga di tengah goncangan yang terjadi saat ini, COVID-19. Firman Tuhan mengatakan hari-hari ini adalah jahat dan menjelang kedatangan Kristus. Pertama, siap secara roh, jiwa, dan tubuh. Yang kedua, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita melalui kematian tidak mempengaruhi keselamatan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan menjadi doa kita bersama di era Pentakosta ketiga ini, kita minta kuasa agar kita dilengkapi dengan kuasa yang dari Allah yang Maha Tinggi untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang Tuhan kasih, menjadi doa kita bersama di era Pentakosta yang ketiga dalam tahun dimensi yang baru. Kita akan terus berdoa agar suku bangsa datang menyembah Tuhan bersama keluarga. Kenaikan pujian ini. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku, biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu. Haleluya. Mari kita sembah. Dia hadir di tengah-tengah keluarga kita. Dia rindu untuk memberkati, memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Inaralabasana, inaralawo, Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih ya Allah. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak menerima pujian dan penyembahan. Dan kami akan melihat setiap suku, kaum dan bahasa
datang sujud menyembah kepadamu. Di era Pentakosta yang ketiga, kami bersama keluarga, jemaat, dan para pelayan, biarlah api Roh Kudus itu yang membakar setiap kami Tuhan, untuk kami hari-hari ini menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus, Maranatha. Materaikan setiap kebenaran daripada firman, sehingga itulah yang membangkitkan roh kami untuk terus berjaga dan berdoa menjelang kedatangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, bagi jemaat yang Tuhan tambahkan usianya di dalam bulan yang keempat, kami mengucapkan umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Tetap berjaga dan berdoa. Hal yang kedua, untuk ibadah Jumat Agung tanggal 10 April akan diadakan secara online, dan firman Tuhan akan disampaikan langsung oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, yang juga akan memimpin perjamuan kudus dan yang akan memberikan doa berkat bagi setiap kita. Pastikan tanggal 10 April kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung bersama keluarga secara online. Tuhan Yesus memberkati. Bersama kita angkat hati dan tangan kita, arahkan kepada Dia yang akan memberkati. Berkat, kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang akan terus menyertai langkah hidupmu dan hidupku mulai hari ini sampai Yesus datang. Roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin.